Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan pada malam hari ini terdapat di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-10. Tertulis demikian, "Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan menyetir mobil jarak jauh di tol, saya seringkali masuk ke tempat istirahat karena merasa capek dan penat dengan perjalanan yang panjang dan monoton. Pembuat jalan tol tidak dengan tanpa alasan membuat tempat untuk berhenti dan istirahat pada setiap kilometer tertentu. Itu punya tujuan agar merefresh kembali dan agar kita bisa berkonsentrasi dan fokus pada perjalanan. Saudara yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan ini, kita perlu menyadari satu hal yang penting ini, bahwa kita perlu mengambil waktu untuk stop atau berhenti dari segala keriuhan dan ambisi kegiatan kita, dan merenungkan tentang berbagai keputusan dan tindakan kita, agar kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dalam Mazmur 46 ayat yang ke-10 ini dikatakan, "Diamlah." Namun ini bukan sekedar diam, saudara. Ayat ini bermakna, hentikan perjuanganmu, hentikan usahamu, hentikan kegiatanmu, dan ambillah waktu untuk lebih mengenal Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, berhenti merupakan salah satu perintah Tuhan, di samping perintahnya untuk berjalan maju. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun diwarnai dengan berjalan dan berhenti. Ada saatnya tiang awan berhenti, dan ada saatnya tiang awan naik dan berjalan memimpin mereka. Kalau tiang awan itu berhenti, mereka harus berhenti. Kalau berjalan, maka mereka pun harus berjalan. Dalam kehidupan kita ini, saudara, seringkali kita lupa untuk berhenti. Kita terus saja berjalan, melangkah, tanpa berhenti untuk merenungkan dan mengevaluasi kembali bagaimana cara hidup kita, bagaimana hidup kita telah berlalu. Apakah ada hal-hal yang perlu kita perbaiki? Apakah keputusan kita ada yang salah? Apakah ada sikap kita yang menyakiti hati Tuhan? Dan apakah kita punya waktu untuk lebih mengenal Tuhan dan kehendak-Nya dalam kehidupan kita? Kata diamlah dalam ayat ini, dalam istilah Ibraninya, mengandung makna lepaskanlah, yaitu berhentilah melakukan hal-hal yang menghalangi kita dalam meninggikan dan memuliakan Tuhan. Dan berhentilah dari semua perkara yang membuat kita tidak memberikan Tuhan tempatnya yang layak sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-17 dikatakan, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia." Malam ini, saudara, mari evaluasi diri kita. Datanglah kepada Tuhan, lepaskan semua yang menghalangi kita dari pengenalan akan Tuhan, dan berhentilah melakukan hal-hal yang menghalangi kita untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Berhentilah dari melakukan dosa dan hal-hal yang bukan menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berserahlah penuh kepada Tuhan. Kenallah Tuhan lebih lagi. Kenallah Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7 Tuhan Yesus berkata, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Pengenalan akan Kristus, yang adalah Tuhan, akan membuat kita menjalani hidup ini dengan kesadaran penuh akan kehendak dan rencana Tuhan yang mulia bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, mari
Berhentilah dari semua hal yang menghalangi kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dan berhentilah dari semua perkara yang menghalangi kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, yaitu hal-hal yang menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, berhentilah dari semua yang membuat kita tidak berkonsentrasi kepada Tuhan. Mari kembali fokus kepada Tuhan, fokus kepada pimpinannya, fokus dalam pengenalan akan Kristus, agar hidup kita senantiasa berjalan dalam rencana Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang ajaib dan maha kuasa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami boleh melalui hari ini dengan pertolongan Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk berhenti dari segala kegiatan dan perkara-perkara yang menghalangi kami untuk memuliakan Engkau dan untuk memiliki pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan yang seringkali lupa dan lalai dalam memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Kami kurang berkonsentrasi dan kurang fokus kepada Tuhan. Kami terlalu sibuk dengan kehidupan kami yang menjauh daripadamu. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu kembali menyadarkan setiap kami untuk hidup sungguh-sungguh benar di dalam Engkau. Hidup dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami ini selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau ya Tuhan meninggalkan segala dosa dan segala kegiatan kami yang sia-sia, yang tidak berlandaskan pada pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Malam hari ini kami mau beristirahat ya Tuhan. Lindungilah kami ya Tuhan, dan berkatilah tidur kami di sepanjang malam ini. Kami percaya kuasa dan perlindungan Tuhan Engkau limpahkan atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.